Eksistensi Pancasila di era globalisasi. Perkenalkan, nama saya Triwanita Syahan dengan NIM 210710032 dari Prodi Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya. Saat ini dunia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang dikemukakan oleh Sri Budi Eko Wardani, yaitu globalisasi merupakan suatu proses di mana hubungan-hubungan transaksi ekonomi dan sosial kultural makin tak memperhitungkan batas-batas negara dan mengaburkan batas kedaulatan suatu negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya globalisasi, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan batas-batas geografis antar negara seolah-olah tidak nampak lagi. Dahulu, komunikasi dilakukan dengan menulis surat serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang, alat komunikasi telah berkembang pesat sehingga setiap orang dapat mengakses apa saja seolah-olah dunia berada di hadapan kita. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Globalisasi memasuki segala aspek kehidupan dengan kondisi di mana globalisasi begitu mudah diterima dan dikenal masyarakat luas. Globalisasi membawa pengaruh besar di berbagai bidang dan perubahannya terlihat sangat jelas, baik masuknya pemikiran-pemikiran dan sistem nilai kehidupan yang mulai diadopsi dan dilaksanakan di Indonesia. Hal ini terlihat dari infrastruktur telekomunikasi, perusahaan berskala internasional, serta jaringan transportasi. Di era globalisasi seperti ini, maka peran Pancasila sangatlah penting untuk menjaga eksistensi dari kepribadian bangsa Indonesia. Globalisasi membuat berbagai kebudayaan asing dengan mudah masuk ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa kita. Jika kita dapat memfilter dan menyaring dengan baik, maka globalisasi akan menghasilkan dampak positif bagi bangsa ini karena akan menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Sedangkan hal negatif yang ditimbulkan akibat globalisasi adalah dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah serta pandangan hidup bangsa yang di dalamnya mengandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia bisa dihindari jika generasi muda bisa menyaring dan memfilter budaya asing tersebut dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar acuan dalam kehidupan kita. Dengan masuknya globalisasi ke Indonesia, akhir-akhir ini didapati bahwa semangat rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda mulai berkurang. Bisa dilihat dari banyaknya generasi muda yang menganggap bahwa kebudayaan Barat lebih unggul dibandingkan dengan kebudayaan Indonesia, seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan pola hidup yang cenderung meniru budaya asing. Generasi muda lebih memilih untuk menggunakan produk luar negeri dibandingkan dengan produk lokal. Sejak runtuhnya masa Orde Baru sampai sekarang, Pancasila seolah-olah dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Penyimpangan terbesar yang dilakukan oleh pemerintah adalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun penyebab memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda yang pertama yaitu faktor internal. Pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari segala peraturan yang berlaku di Indonesia, baik itu untuk mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan atau berupa peraturan pemerintah. Pemerintah memiliki kontrol besar terhadap masyarakat, namun dewasa ini pemerintah sibuk mengurusi kursi pemerintahannya. Kasus korupsi yang kerap terjadi, penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat, mengakibatkan generasi muda enggan memperhatikan kondisi pemerintah sehingga para generasi muda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia. Timbulnya rasa tidak peduli, egois, malas, unjuk rasa di mana-mana, sehingga rasa nasionalisme dan patriotisme kurang diperhatikan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Banyak produk luar negeri dengan mudahnya masuk ke Indonesia seperti makanan, pakaian, maupun pola pikir masyarakat. Produk-produk yang masuk dianggap mengungguli produk lokal. Orang Indonesia cenderung menggunakan produk luar negeri. Mereka meyakini bahwa produk luar negeri memiliki kualitas yang lebih dibandingkan produk dalam negeri. Mereka beranggapan bahwa produk dari luar negeri memiliki nilai lebih dan mengikuti perkembangan zaman, sedangkan produk lokal cenderung dianggap kurang berkualitas, ketinggalan zaman, dan jadul. Padahal kualitas produk lokal tidak kalah bagusnya dengan produk luar negeri. Cepatnya arus globalisasi berimbas pada moral generasi muda. Sebagai contoh, generasi muda lebih memilih menggunakan pakaian yang minim yang meniru gaya kebarat-baratan dibandingkan mengenakan batik yang mencerminkan budaya asli Indonesia. Tak hanya itu, generasi muda banyak yang sudah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras, yang mana tindakan itu bertolak belakang dengan identitas moral bangsa.
Pancasila sangat dibutuhkan di era globalisasi ini untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda. Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang, terutama bagi generasi muda. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 19, yaitu pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi demokrasi dan tegaknya hukum, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan budaya nasional, dan meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Pancasila berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Apapun langkah tindakan yang dilakukan harus selalu didasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang antara sila satu dan yang lain saling menjiwai dan dijiwai dan menunjukkan satu kesatuan yang utuh, memiliki makna yang sangat dalam untuk menjadi landasan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku. Di era global ini banyak sekali budaya-budaya yang masuk ke negara kita. Kita pun tidak akan bisa mengelak dari hal ini. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, bisa menyaring budaya-budaya asing tersebut serta bisa mengambil budaya yang baik dan sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini atau sejak masa sekolah dasar. Hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini, serta memberi pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya nasionalisme terhadap masa depan bangsa.